bertemu kembali dalam ibadah online kelas balita hari ini. Adik-adik, kita akan mengawali ibadah kita hari ini dengan menyanyikan sebuah pujian. Yuk kita mau nyanyikan sama-sama dengan sukacita. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk berkat dan anugerah-Mu. Pagi ini kami akan memulai ibadah kami, biarlah kiranya Tuhan berkati dari awal, pertengahan, hingga akhir. Di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan telah berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang baik, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Bukakan hati kami sehingga kami dapat mengerti dan terlebih dapat melakukan isi dari firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik. Hari ini kakak mau bercerita kembali di sekolah minggu kelas balita. Adik-adik, sebelum kakak bercerita, kakak mau tanya dulu, apakah adik-adik pernah merasa ketakutan? Pasti pernah ya, kakak juga pernah merasa ketakutan. Biasanya takut apa adik-adik? Waktu mati lampu tiba-tiba gelap. Pernah nggak yang rasa takut? Atau lagi hujan yang lebat, terus ada petir yang keras. Nah, adik-adik biasanya kalau lagi takut ngapain? Biasanya sih lari ke papa mama minta dipeluk,
atau menutup telinganya supaya nggak dengar suara yang keras. Nah, adik-adik, saat ini kakak mau bercerita tentang para murid-murid Tuhan Yesus. Mereka juga sedang ketakutan. Kenapa ya mereka ketakutan? Jadi setelah Tuhan Yesus mati dan dikubur, mereka nggak berani pergi jalan-jalan keluar atau pergi sendirian di tengah-tengah orang banyak. Karena orang tahu kalau mereka itu murid Tuhan Yesus. Apalagi setelah Tuhan Yesus mati, mereka merasa sendirian. Gak ada yang melindungi mereka. Lalu mereka semua berkumpul di sebuah ruangan dan pintu sama jendelanya semua ditutup rapat supaya orang tidak bisa lihat kalau mereka ada di rumah itu. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Ternyata tiba-tiba Tuhan Yesus berdiri di tengah-tengah ruangan itu. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Damai sejahtera bagimu." Nah, murid-muridnya merasa kaget bahwa Tuhan Yesus ada di tengah-tengah mereka. Tuhan Yesus menampakkan diri, dia memberitahukan bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Tuhan Yesus datang untuk membuktikan kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit seperti janjinya dulu. Murid-muridnya merasa sukacita dan damai saat ada Tuhan Yesus di dalam ruangan itu. Dan Tuhan Yesus menunjukkan bukti tangan dan kakinya yang bekas paku saat ia disalib. Setelah itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa saat ini aku mengutus kamu semua untuk pergi menyebarkan kasih ke seluruh dunia. Jangan takut lagi karena aku telah bangkit. Ceritakanlah kepada orang-orang yang lain dan percaya aku akan menyertai engkau. Begitu kata Tuhan Yesus. Dan akhirnya para murid-muridnya bersukacita kembali dan tidak merasa takut. Nah adik-adik, seperti murid-muridnya yang tidak takut lagi saat ada Tuhan Yesus, begitu juga kita sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan Yesus juga ada di tengah-tengah hati kita. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus selalu menjaga dan menuntun kita setiap hari. Jadi kalau adik-adik sedang merasa ketakutan, adik-adik ingat untuk berdoa kepada Tuhan. Adik-adik bisa berdoa, "Tuhan Yesus, tolong jagai aku, beri aku keberanian sehingga aku tidak takut lagi. Karena aku percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan aku." Seperti janji Tuhan kepada murid-muridnya bahwa Tuhan Yesus menyertai mereka, Tuhan Yesus pun juga berjanji untuk menyertai kita semua, menyertai kakak dan adik-adik semua. Kita bersyukur karena punya Tuhan Yesus yang selalu sayang kepada kita, anak-anaknya. Amin. Adik-adik, sebelum kita menyelesaikan ibadah kita akan menyanyikan lagu Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya
penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami mengucap syukur Tuhan kalau pada pagi hari ini kami boleh beribadah kepadamu ya Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan atas firman-Mu yang telah Engkau ajarkan kami pada pagi hari ini. Biarlah kami menjadi anak-anak yang takut akan Engkau dan menjadi anak-anak yang nurut kepadamu ya Tuhan. Kami juga menyerahkan kehidupan kami di minggu yang akan datang. Biarlah Engkau Tuhan yang akan terus menyertai dan menolong kami. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa di minggu depan. Dah.